الحمد لله رب العالمين. Dosa-dosa diberikan ganjaran atau hukuman yang berat, melebihi beratnya kalau seseorang berbuat zalim di luar bulan-bulan haram. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Baitur Rahman Pesisir Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita ulang dan ulang untuk pemahaman dalam diri kita bahwasanya kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang oleh Allah diakui sebagai orang-orang yang beriman. Betapa tidak panggilan sholat Jum'ah adalah diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman, sehingga ketika kita terpanggil dan kita melangkahkan kaki ke sini berarti kita bagian dari yang disebut oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Karenanya kita bersyukur atas kenikmatan iman ini dengan harapan Allah akan memberikan tambahan kenikmatan berupa iman Islam ini, dan kita senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, keimanan kita ini terus tidak dicabut dari hati kita hingga kelak kita menjumpai ajal sebagai hamba-hamba yang memang dipanggil sebagai radiyatan mardiyah dan dipanggil untuk berkumpul dengan hamba-hamba Allah fi ibadi wadkhuli jannati, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabi wal anbiya, khatamur rasulillah, yang tidak ada pensyariatan lagi setelah ad-dinul Islam yang sudah sempurna ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bersama-sama di dalam ruh syariat di dunia ini hingga kelak dipersatukan kebersamaan dengan beliau di dalam syafaat atas izin Allah dan bersama-sama memasuki jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di antara 4 bulan haram yang oleh Allah takdirkan. Di bulan ini, bahkan sejak bulan Syawal kemarin, sudah disuasanakan untuk saudara-saudara kita yang berkesempatan berada dalam kemampuan menunaikan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah artinya adalah duduk
di dalam bulan Dzulqa'dah ini, di mana bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan haram, yakni dilarang di dalam bulan Dzulqa'dah itu, dan 3 bulan haram lainnya kaum muslimin atau segenap manusia untuk berperang. Karena rangkaian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan kemudian juga bulan Rajab, keempat-empatnya ini merupakan bulan yang dijaga dan bulan yang diberi keistimewaan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dalam 4 bulan ini perintah Allah secara jelas dan gamblang, wala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam 4 bulan haram ini. Pertanyaannya, kalau Allah melarang zalim terhadap diri sendiri di dalam 4 bulan haram, termasuk bulan Dzulqa'dah ini, apakah berarti di bulan selain bulan haram ini kita juga tidak dilarang atau diperbolehkan untuk zalim terhadap diri sendiri? Pastinya jawabannya tidak. Zalim terhadap diri sendiri bermakna adalah berbuat maksiat yang menyelisihi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka para mufassir kemudian merumuskan, kenapa di bulan haram ini, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab itu secara khusus Allah melarang kita untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri. Para mufassir menyatakan bahwasanya bukan berarti di luar bulan-bulan itu diperbolehkan berbuat zalim, namun waja'ala dzamba fihinna a'zam, dosa-dosa diberikan poin atau diberikan ganjaran atau hukuman yang berat, melebihi beratnya kalau seseorang berbuat zalim di luar bulan-bulan haram. Dan juga wal amal shalihal ajru a'zam, di dalam bulan haram itu amal-amal yang soleh diberi ajar, diberi pahala yang juga lebih besar dari bulan-bulan selain bulan haram. Kemudian para mufassir juga menjelaskan, ini kurang lebih sama dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hafidhu lis-shalawati was-shalatil wusta, jagalah solat-solat yang ada, yakni 5 waktu itu, dan terkhusus juga solat wusta. Solat wusta adalah solat asar. Kalau kita diperintahkan untuk secara khusus menjaga solat asar, kemudian boleh abai terhadap solat-solat di luar solat asar, tentu jawabannya juga tidak. Jaga solat-solat yang ada, yakni 4 waktu yang lain terkhusus. Jangan sampai lalai juga dengan solat asar. Berarti solat asar yang diberikan pesan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaga, dan juga di dalam bulan-bulan haram, 4 bulan haram yang Allah secara khusus juga mewanti-wanti untuk agar seseorang tidak berbuat zalim di bulan-bulan haram itu, pastinya ada sesuatu yang khusus juga di dalam bulan haram, dan ada sesuatu yang khusus juga di dalam waktu asar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji tahun ini, mulai sejak bulan Syawal sudah ada yang persiapan, kemudian bulan Dzulqa'dah ini pemberangkatan besar-besaran, kemudian nanti dilaksanakan puncak hajinya, yakni ketika wukuf di padang Arafah, kemudian proses pemulangan di bulan sampai dengan bulan Muharram. 3 bulan yang berturut-turut ini terkait dengan ibadah haji, dan kita di tanah air yang belum berkesempatan, belum Allah secara hakikat dipanggil oleh Allah atau diberi kesempatan oleh Allah, kita mendapatkan peluang-peluang besar untuk juga bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Di antaranya kita diperintahkan yang di tanah air ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kurban yang merupakan pernyataan ketakwaan kita kepada Allah,
pernyataan atau iktikad kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dari kata qaraba, yaitu mendekat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita setiap hari, setiap pekan, sepanjang tahun. Maka perintah kurban itu pun berlaku bagi setiap keluarga, setiap kepala keluarga, juga setiap tahun. Karena masih banyak yang masih bertanya, berarti masih belum ada pemahaman. Dikiranya ibadah kurban itu bagi seseorang hanyalah sekali seumur hidup. Kalau yang sekali seumur hidup itu adalah akikah, satu kali seumur hidup di hari kelahiran yang ketujuh. Kelahiran di hari ketujuh bersamaan dengan memotong rambut dan memberi nama. Adapun ibadah kurban diperintahkan setiap tahun, karena setiap tahun juga tidak putus-putus Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rizki yang besar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa amaliyah yang bisa kita kerjakan, beberapa ritual-ritual yang disyariatkan oleh Nabi SAW yang bisa kita kerjakan ketika kita tidak berkesempatan berangkat ibadah haji di tanah suci, tetapi memiliki pahala sebagaimana seseorang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Di antaranya di sekitar kita ada musola, ada masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tidak pulang dari tempat sholatnya itu dalam rangka berzikir kepada Allah sampai kemudian muncul atau terbit matahari di waktu syuruk, menutupnya dengan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat yang kemudian kita sebut dengan sholat isyraq. Ini pahalanya sebagaimana mendapatkan pahala haji yang sempurna kata Nabi SAW. Ini amalan yang relatif sangat ringan, di mana kita tidak perlu biaya untuk meninggalkan tanah air, tidak perlu ritual persiapan yang sangat melelahkan. Tetapi meskipun amaliyah setiap subuh ini, setiap pagi yang bisa kita dapatkan ini, pahala haji umroh sempurna yang bisa kita dapatkan ini, meskipun kita lakukan setiap hari, tetap saja tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk berangkat haji ke tanah suci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melangkahkan kaki setiap waktu ke masjid untuk sholat berjamaah dan juga meniatkan berangkat ke masjid untuk mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu juga menghasilkan pahala sebagaimana pahala haji umroh yang sempurna. Kemudian apabila seseorang dinyatakan oleh Nabi SAW, ada yang bertanya, ya Rasulullah, si saudara kami yang kaya itu enak, kalau kami berpuasa, mereka berpuasa, mereka mendapat pahala puasa, mereka sholat, kami sholat, tetapi yang tidak bisa kami lakukan orang-orang yang tidak berpunya harta ini, mereka saudara-saudara kami yang kaya bisa berangkat haji, tapi kami tidak bisa berhaji. Mereka bisa bersedekah, tapi kami tidak bisa bersedekah. Maka Rasulullah SAW bertanya, maukah engkau aku tunjukkan satu amalan, apabila engkau amalkan maka engkau akan memperoleh pahala sebagaimana yang mereka para orang kaya itu lakukan, termasuk di dalamnya pahala ibadah haji. Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian diajarkanlah, bacalah kalimat tasbih 33 kali setiap habis sholat, kemudian tahmid 33 kali setiap habis sholat, dan takbir 33 kali setiap habis sholat fardu. Maka ini sama, engkau bisa memperoleh apa yang saudara kalian yang kaya itu lakukan, bisa memperoleh pahala sedekah, pahala haji dan umroh dan semacamnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang belum berkesempatan berangkat padahal sudah daftar, yang belum berkesempatan mendapatkan kuota haji padahal sudah menunggu lama, maka pahala ibadah haji tetap bisa kita peroleh. Banyak lahan, banyak
banyak ladang yang bisa kita kerjakan di lingkungan kita ini. Di sini ada Masjid Baitur Rahman, siap setiap 5 waktu menanti sebagai sarana kita untuk memperoleh pahala haji umroh yang sempurna, sebagaimana amalia-amalia yang telah kita paparkan di depan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa istiqamah, sehingga meskipun kita tidak kemana-mana dari tempat mukim kita, tetap kita bisa memperoleh pahala yang besar sebagaimana pahala saudara-saudara kita yang tahun ini berkesempatan ke tanah suci menunaikan ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzal muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan iman yang senantiasa kita syukuri, mudah-mudahan benar-benar Allah mendatangkan ziyadatul hasanah bagi kita, penambahan kebaikan-kebaikan dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan juga tidak saja Allah hunjamkan keimanan ini yang bisa menggerakkan kita kepada ketaatan kepada Allah, tetapi juga keistiqomahan yang tidak Allah cabut hingga kita kelak menghadap Allah dalam keadaan yang benar-benar sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita niatkan, apapun itu, kebaikan apapun itu, apabila sudah kita niatkan tetapi kita belum mampu melaksanakannya, apalagi terkait dengan ibadah haji ini, kita sudah daftar, sudah menunggu, tidaklah perlu kita melakukan hal-hal yang tidak patut sehingga kita merusak ibadah-ibadah kita. Karena kita ingin segera berangkat, maka merekayasa situasi sehingga yang harusnya belum berangkat, saudaranya digeser dengan suap uang sekian-sekian, atau sudah mendapatkan panggilan tapi karena tidak terduga sekarang penambahannya sedemikian banyaknya, maka mengambil jalan pintas, mengambil pinjaman riba untuk menutupi biaya untuk keberangkatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemampuan yang dimaksud dengan daya upaya yang tidak menyelisihi pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mampu tetapi dengan melanggar perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka itu namanya kita belum mampu. Meskipun kita sudah mendapatkan panggilan, tetapi ternyata tidak mendapatkan sumber dana yang bisa kita pakai untuk menutupi kebutuhan ongkos haji itu, maka berarti Allah belum mengizinkan kita berangkat tahun ini. Maka kita tetap berbangga karena kasus gagal haji, gagal umroh itu tidak saja terjadi pada saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat di tahun ke-6 Hijriah juga pernah gagal untuk melaksanakan ibadah di tanah suci di Makkah Mukarramah. Terus kemudian kita kenal dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, dan kemudian tahun-tahun berikutnya justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berangkat berkali-kali umrah, dan terakhir di tahun ke-9 bisa menunaikan ibadah haji. Kita yang sudah berniat tetapi belum Allah kehendaki untuk berangkat, insya Allah
meskipun sampai ajal kita tiba dan kita belum dikaruniai keberangkatan oleh Allah ke tanah suci, karena kita bersabar untuk menjaga diri tidak melanggar larangan-larangan Allah, maka insya Allah predikat haji mabrur itu sudah Allah berikan kepada kita, karena kita tetap bersabar di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, tidak melanggar apa yang Allah larang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa idza isyab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.